Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Tufel Ad-Dawsi telah buat dakwah kepada orang-orang di kampungnya, tetapi mereka tidak menerima dakwahnya Tufel Ad-Dawsi karena Tufel Ad-Dawsi begitu keras terhadap mereka. Maka dia datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberi arahan-arahan supaya buat dakwah dengan penuh kelembutan, sehingga dengan mengamalkan arahan daripada Nabi, maka Tufel Ad-Dawsi telah buat kerja sehingga menjadi asbab hidayah. Beberapa waktu kemudian beliau membawa sekitar 80 orang ke Madinah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita buat kerja dengan arahan, maka natijahnya adalah hidayah. Demikian juga Hudzaifah radhiyallahu anhu pada waktu itu disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mata-mata, lihat keadaan saja. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu diperintah untuk melihat keadaan saja, jangan buat gerakan yang lain. Maka suatu ketika di mana dia sebagai seorang mata-mata melihat di waktu malam keadaan yang memungkinkan sehingga dia bisa membunuh Abu Sufyan pada waktu itu, tetapi dia ingat bayan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat arahan-arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali diambil panah, tapi ingat arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya hanya diperintah untuk lihat keadaan saja, jangan buat gerakan yang lain. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala berhidayah Abu Sufyan di kemudian hari, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala beri kemenangan. Maka untuk itulah kita buat kerja dengan mengikuti arahan para masyaikh. Mereka telah menggunakan waktunya untuk khidmat kerja agama. Apa yang diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mereka amalkan, sehingga kerja ini mendatangkan keberkahan di seluruh dunia. Hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan ini perkara yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih Abu Hurairah menjadi asbab hidayah juga. Ketika Abu Hurairah ikut arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nampak betapa banyak keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan susu, dan susu itu diminum oleh para sahabat yang demikian banyak. Kemudian terakhir Abu Hurairah, keberkahan yang datang karena Abu Hurairah mengikuti arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berikan kantung kurma. Kata Abu Hurairah, saya makan dan saya berikan pada orang dari kantong tersebut. Nah, kantong kurma tersebut itu bukan saja ada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tetapi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai di zaman Umar radhiyallahu anhu, sampai akhirnya di zaman Utsman radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan keberkahan. Suatu ketika Abu Hurairah menyatakan, saya sedih. Apa yang disedihkan? Saya sedih dengan syahidnya Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, yaitu kantong kurma saya hilang. Maka Abu Hurairah, kita perhatikan dalam kehidupannya mengikuti arahan, sehingga asbab arahannya itu jadi asbab hidayah. Jika kita dakwah ikut kepada arahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu-pintu keberkahan, sehingga pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkahan kepada kita, maka kita pun akan memperoleh pahala seperti 50 kali sahabat. Kita buat amal, buat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala.
murni hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa memberikan upah, tidak bisa memberikan ganjaran, maka kita kontrol amal-amal kita di awal, di pertengahan, di akhir. Kita ikhlas wujudkan amalan agama, amalan dakwah ini. Ikhlas ini wujudnya, prosesnya lama, tetapi cepat hilang. Datangnya lama, datangnya terakhir, tetapi ikhlas ini cepat perginya. Tetapi kita harus berusaha bagaimana kita wujudkan sifat ikhlas dalam diri kita. Ikhlas ini adalah lampu hidayah. Ada seseorang datang ke Mufti Zainal Abidin. Maka Mufti Zainal Abidin mengatakan, saya pada asar jauhlah sampai dengan isya. Nanti pada isya saja saya siap menerima. Tamu tadi minta izin, kalau begitu saya ikut jauhlah saja. Maka kemudian tamu itu ikut jauhlah. Kemudian dengar bayan, kemudian juga sampai isya. Nah kemudian kata Mufti, silahkan kemari, silahkan mau tanya apa. Maka tamu ini menyatakan, alhamdulillah masalah saya selesai Mufti. Waktu jauhlah tadi saya memahami betapa pentingnya usaha mendatangi umat. Saya mau meluangkan waktu untuk kerja agama. Tamu ini mendapatkan pemahaman karena amal. Tamu ini mendapatkan kepahaman karena keikhlasan amal Mufti Zainal Abidin. Maka kita penting beramal dengan membawa keikhlasan. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta pujian daripada manusia, tidak ingin kemasyhuran, tidak ingin jabatan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mereka buat usaha dengan penuh keikhlasan. Suatu ketika sahabat pada waktu itu mendatangi Baitul Maqdis. Pada waktu itu di jalan kiri ditaruh perhiasan-perhiasan dunia, emas dan perak. Di sebelah kanan ditaruh wanita-wanita yang tidak berbusana. Sahabat radhiyallahu anhum tidak melirik sedikit pun, tidak terkesan kepada mereka, tidak terkesan kepada benda-benda dunia, dan tidak terkesan kepada wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya. Maka pemuka Nasrani ini tanya pada wanita yang dipajang ini. Maka dijawab oleh wanita-wanita itu, mereka menganggap kami ini saudaranya, mereka menganggap kami ini anaknya, sehingga tidak memandang kami. Mereka ini seperti malaikat, katanya. Maka dengan asbab keikhlasan amal daripada sahabat radhiyallahu anhum, tanpa perang, kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada orang Islam. Begitu juga kalau kita 2,5 jam kita buat jauhlah, apabila tidak terkesan dengan keadaan dan suasana, maka dakwah kita akan memberi kesan kepada orang lain. Jadi keikhlasan ini adalah senjata yang luar biasa. Sehingga diceritakan 3 orang yang tidak bisa keluar dari gua. Ini karena amalan ikhlas mendatangkan nusratullah, sehingga batu yang menghalangi dari gua itu bisa bergeser sedikit demi sedikit, sehingga 3 orang ini bisa keluar daripada gua asbab amalan yang ikhlas. Jemaah-jemaah yang bergerak ini adalah karena pengorbanan orang-orang yang terdahulu, asbab keikhlasan mereka. Allah Subhanahu wa taala gerakan usaha ini, usaha dakwah ini di mana-mana. Usaha dakwah ini sudah berjalan kira-kira 100 tahun. Beberapa negara telah datang ke tempat-tempat kita di Indonesia, di sebagian besar daerah, di setiap pulau, bermacam-macam bahasa mereka datang. Asbab keikhlasan orang-orang terdahulu di dalam buat kerja dakwah. Oleh karena itu maka kita buat kerja dakwah ini dengan penuh keikhlasan, insya Allah. Ciri-ciri ikhlas dalam amal, maka kita buat amal taklim,
Taklim masjid, taklim rumah, ini baru satu amal. Ada musyawarah, ada 2,5 jam. Mingguan kita buat jaulah 1, demikian juga jaulah 2. Kemudian bulanan kita 3 hari. Maka tanda-tanda keikhlasan apabila sudah datang waktunya amal, kita buat. Tanda-tanda ikhlas adalah kita buat taklim, kita buat musyawarah, kita buat 2,5 jam. Mingguannya kita buat jaulah 1, buat jaulah 2, bulanannya 3 hari kita keluar di jalan Allah. Ini kalau sudah waktunya kita buat kerja, ini tanda keikhlasan. Tanda-tanda ikhlas, tanda-tanda pekerja agama yang ikhlas. Pada malam sabu jari kita pun datang, malam musyawarah kita datang. Yang tidak mau 2,5 jam, tidak mau taklim, tidak mau musyawarah, kenapa tidak buat amal lagi? Karena waktu musyawarah buat usul tidak diterima, akhirnya tidak mau datang lagi. Kita ini musyawarah karena Allah atau karena manusia? Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah atau ganjaran dari manusia? Kenapa nggak buat amal lagi? Waktu keluar 40 hari, waktu keluar 4 bulan, ternyata keluarganya tidak ada yang nusro. Akhirnya tidak mau keluar lagi. Kita ini keluar karena Allah atau karena mengharapkan pahala daripada manusia? Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti di Bandung ini telah dibentangkan berapa masjid, berapa segitiga yang dibentuk. Maka kita buat dengan penuh keikhlasan. Kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat amal, betul-betul mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang gerakan dakwah ini Allah, yang menumbuhkan dakwah juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita buat sesuai dengan arahan para masyaikh, maka natijahnya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah seperti Madinah. Orang masuk Madinah dapat hidayah. Demikian juga kalau orang masuk Bandung dapat hidayah. Rintangan, godaan-godaan akan datang, maka kita musyawarahkan. Jangan buat keputusan sendiri, maka kita buat segala sesuatu dengan musyawarah. Maka dengan musyawarah, maka akan jadi asbab hidayah bagi orang-orang yang ada di kampung kita, di tempat kerja kita, demikian juga di kantor kita, menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam.